pagi, kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri sebagai ketua kelompok, yaitu Hertinina Sunapinteruan, dan juga rekan-rekan saya yang bernama Nabila Ashifa, Hilda Nurmulyani, Jepita Trilesta, Lina Juliana, dan juga Aulia Widana. Pada kesempatan hari ini kami mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Analisis Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Laptop bagi Mahasiswa Manajemen tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya harga laptop terhadap keputusan pembelian bagi mahasiswa manajemen tahun 2023. Yaitu laptop memudahkan mahasiswa mengelola data dan informasi serta penting untuk berbagai aktivitas akademik. Menurut MC Loughlin dan Lee tahun 2008, penggunaan laptop membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan teknis yang berguna di dunia kerja. Adapun harga adalah faktor utama yang mempengaruhi pembelian laptop, terutama bagi mahasiswa dengan anggaran terbatas. Menurut teori Kotler tahun 2000, harga dan iklan adalah faktor penting dalam keputusan pembelian. Penelitian ini menganalisis pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang pertama adalah teori perilaku konsumen. Menurut Swasta dan kawan-kawan pada tahun 2008, teori perilaku konsumen memungkinkan perusahaan untuk mengenali secara tepat konsumen yang cocok untuk produk mereka. Teori perilaku konsumen terutama berfokus pada bagaimana keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persepsi harga, kualitas produk, kualitas layanan, dan pengalaman yang dirasakan oleh konsumen. Yang kedua, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan tahapan di mana konsumen terlibat secara aktif dalam proses membeli produk yang mereka sukai. Menurut Loka et al. Pada tahun 2022, keputusan pembelian merupakan tahapan di mana konsumen terlibat secara aktif dalam proses membeli produk yang mereka sukai guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan dari berbagai faktor seperti kebutuhan pribadi, preferensi, anggaran, dan evaluasi produk dan layanan yang tersedia. Keputusan pembelian seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas produk, merek, harga, review pelanggan, rekomendasi dari orang lain, dan pengalaman sebelumnya. Media sosial dari pemasaran juga dapat berperan dalam keputusan pembelian karena informasi dari iklan seringkali mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk dan layanan tertentu. 3. Persepsi harga. Menurut Anggereani et al. Pada tahun 2020, persepsi harga berkaitan dengan cara konsumen sepenuhnya memahami informasi harga dan memberikan makna yang signifikan bagi mereka. Hal ini mencakup bagaimana orang memutuskan apakah harga suatu barang atau jasa tinggi rendah, wajar, atau berlebihan. Persepsi harga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pendapatan individu, pengalaman masa lalu dengan produk serupa, preferensi pribadi, dan citra merek, serta kualitas yang terkait dengan produk tersebut. Yang terakhir, 4. Tren dan perkembangan pasar laptop. Tren dan perkembangan pasar laptop mengacu pada pola dan perkembangan yang diamati di pasar laptop dari waktu ke waktu. Hal ini mencakup perubahan perilaku konsumen, kemajuan teknologi, dan perubahan lingkungan bersaing, dan mempengaruhi permintaan dan pasokan laptop. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis ini menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara harga laptop dan keputusan pembelian. Hipotesis ini didasarkan pada teori perilaku konsumen yang menyatakan bahwa harga merupakan salah satu faktor penentu dan pengambilan keputusan dalam pembelian, terutama kalangan konsumen yang memiliki keterbatasan anggaran seperti mahasiswa. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana sampel yang kami ambil untuk metode penelitian ini adalah seluruh jumlah mahasiswa manajemen Universitas Palangkaraya angkatan 2023. Rumus yang kami gunakan untuk pengambilan sampel metode penelitian kami ini menggunakan rumus Arikunto, di mana N sama dengan 10% dikali N. Diketahui N sama dengan 10% dikali 329 sama dengan 32,9 yang kami bulatkan menjadi 33.
10% itu merupakan jumlah populasi yang kami ambil dari seluruh total mahasiswa manajemen angkatan 2023. Oleh karena itu, sampel yang digunakan terdiri dari 33 responden mahasiswa manajemen Universitas Palangkaraya angkatan 2023. Berikut adalah hasil dan pembahasan teknik pengumpulan data dan karakteristik responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada sampel penelitian. Survei ini terdiri dari dua bagian utama. Pada bagian pertama, data demografi responden seperti usia, jenis kelamin, dan kelas dicatat. Bagian kedua mengukur variabel penelitian seperti persepsi harga dan keputusan pembelian laptop. Dengan skala Likert 5 poin digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap pernyataan yang diberikan. 1 sama dengan sangat tidak setuju dan 5 sama dengan sangat setuju. Dan ini pengumpulan data berdasarkan usia, gender, dan kelas. Berdasarkan usia 1 18 tahun, jumlah responden 10, persentase 30,30%. Nomor 2 usia 19 tahun, jumlah responden 21, persentase 63,64%. Nomor 3 usia 20, jumlah responden 1, persentase 3,03%. 4 usia 21, jumlah responden 1, persentase 3,03%. Jadi totalnya jumlah respondennya ada 33, jumlah persentasenya 100%. Tabel di atas menunjukkan bahwa data berdasarkan umur terbanyak adalah responden yang berumur 19 tahun dengan persentase sebesar 63,64%. Sedangkan responden yang paling sedikit umurnya adalah 20 tahun dan 21 tahun dengan persentase yang sama yaitu sebesar 3,03%. Berdasarkan jenis kelamin, 1 perempuan, jumlah responden 23, persentase 69,70%. 2 laki-laki, jumlah responden 10, persentase 30,30%. Jadi totalnya jumlah responden ada 33 dan persentase ada 100%. Tabel di atas menunjukkan bahwa responden perempuan menguasai sebagian besar data gender, yaitu sebesar 69,70%, sedangkan responden laki-laki hanya menyumbang 30,30%. Berdasarkan kelas manajemen A, jumlah responden ada 7, persentase 21,21%. Kelas manajemen B ada jumlah responden 3, 9,09%. Manajemen C jumlah responden 22, persentase 66,67%. Manajemen D jumlah responden ada 1, persentase 3,03%. Jadi totalnya jumlah responden ada 33, jumlah persentasenya ada 100%. Tabel di atas menunjukkan bahwa data responden berdasarkan kelas yang paling banyak adalah kelas manajemen C dengan presentase sebesar 66,67%, kelas manajemen A dengan presentase sebesar 21,21%, kelas manajemen B dengan presentase sebesar 9,09%, dan persentase paling kecil adalah kelas manajemen D adalah 3,03%. Selanjutnya ada alat ukur penelitian. Yang pertama ada uji validitas. Menurut Sugiono, pada tahun 2019, uji validitas adalah uji yang menentukan derajat validitas instrumen survei yang digunakan untuk mengumpulkan data. Uji validitas ini dilakukan untuk memeriksa apakah item-item yang disajikan dalam kuesioner benar-benar mewakili isi survei secara akurat. Metode yang digunakan adalah analisis item, di mana setiap nilai dan setiap item kuesioner dikorelasikan dengan jumlah nilai seluruh item kuesioner untuk variabel tersebut dengan menggunakan persamaan korelasi produk momen. Syarat minimal yang dianggap sah adalah nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Menurut Usman Riansyah dan Abdi pada tahun 2012 menyatakan bahwa pengujian validitas konstruk dilakukan dengan menggunakan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan skor item instrumen dengan persamaan dan menggunakan rumus sebagai berikut.
di mana keterangan rumus berikut yaitu R hitung sama dengan koefisien kolerasi, sigma XI yaitu jumlah skor item, sigma YI yaitu jumlah skor total atau seluruh item, N yaitu jumlah responden. Selanjutnya yang kedua yaitu uji reliabilitas. Menurut Ridwan pada tahun 2009, uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Pengujian reliabilitas menggunakan rumus Alpha-Cronbach yang diinterpretasikan sebagai korelasi dari skala yang diamati dengan semua kemungkinan pengukuran skala lain yang mengukur hal yang sama dan menggunakan butir pertanyaan yang sama. Berikut adalah rumus Alpha-Cronbach, yaitu R sama dengan dalam kurung N dibagi N kurang 1 dikali dalam kurung 1 dikurang jumlah skor varian tiap item dibagi varian total. Hasil uji validitas kuesioner pengaruh harga terhadap keputusan pembelian laptop bagi mahasiswa, di mana berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa uji validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan, di setiap variabel dan hasilnya valid. Hal ini dikarenakan R tabel kurang dari R hitung. Hasil validitas menunjukkan bahwa pernyataan valid adalah sebanyak 6 dari 6 pertanyaan. Hasil uji reliabilitas kuesioner pengaruh harga terhadap keputusan pembelian laptop bagi mahasiswa. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa semua variabel yang telah diuji dinyatakan reliable, di mana Cronbach alpha lebih besar dari R tabel. Berikut adalah hasil uji reliabilitas dan hasil uji validitas pengaruh harga terhadap keputusan pembelian laptop bagi mahasiswa. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari uji normalitas, yaitu interpretasi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Berdasarkan tabel output SPSS diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka, sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel output, koefisien pada bagian collinearity statistik diketahui nilai harga X adalah 1,000, lebih besar dari 0,10. Sementara nilai VIF untuk variabel harga X adalah 1000 kurang dari 10,00. Maka, mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Untuk memaknai hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glaser ini, maka kita cukup melihat tabel koefisien dengan variabel res berperan sebagai variabel dependen. Berdasarkan output ini, diketahui nilai signifikan atau sig untuk variabel harga X adalah 1000. Karena nilai signifikansi variabel X di atas lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan hasil uji Glaser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya ada regresi sederhana. Dari tabel berikut menunjukkan hasil yang diperoleh nilai konstan atau A sebesar 4.701. Sedangkan nilai pembiayaan modal kerja atau B, koefisien regresi, sebesar 0,545. Dari hasil tersebut dapat dimasukkan dalam persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan A plus BX plus E, Y sama dengan 4,701 ditambah 0,545 X. Hasil persamaan tabel dapat diterjemahkan konstanta sebesar 4.701 yang mengandung arti bahwa nilai konsistensi variabel keputusan pembelian laptop sebesar 4.701. Koefisien regresi X sebesar 0,545 yang menyatakan bahwa
yang menyatakan bahwa penambahan 1% nilai harga, maka keputusan pembelian laptop akan bertambah sebesar 0,545. Koefisien regresi bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh harga, yaitu variabel X, terhadap keputusan pembelian laptop, yaitu variabel Y, adalah positif. Dan berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh dari tabel di atas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel harga, yaitu X, berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian laptop, yaitu Y. Selanjutnya ada uji parsial, yaitu uji T. Uji T dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Apabila nilai signifikan atau sig lebih kecil dari 0,05, maka suatu variabel dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel yang lain. Adapun kriteria penerima dan penolakan hipotesis. Yang pertama adalah jika T hitung lebih besar dari jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Yang kedua, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Nilai T tabel dengan alfa 5% dan jumlah sampel N dikurangi K, jumlah variabel yang digunakan, maka diperoleh T tabel sebesar 2,040. Berikut adalah tabel yang diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 1. Berikut adalah tabel yang diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 1570, lebih kecil dari nilai T tabel 2,040, dengan nilai signifikansi 0,127 lebih besar dari 0,05. Dapat diambil kesimpulan bahwa harga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian laptop karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima dan HA ditolak. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa harga tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian laptop. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa harga memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian laptop. Analisis regresi menunjukkan harga berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian laptop. Persepsi harga rendah terkait frekuensi pembelian yang lebih tinggi. Sebagian besar responden menilai harga laptop cukup terjangkau, menegaskan hipotesis bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan harga berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan harga berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian laptop mahasiswa manajemen. Temuan ini berguna bagi produsen dan pemasar dalam menyusun strategi penetapan harga yang efektif. Adapun saran yang dapat kami sampaikan yaitu yang pertama, bagi produsen dan pemasar laptop, tetapkan harga kompetitif sesuai anggaran mahasiswa, tawarkan diskon atau promosi khusus. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya, teliti pengaruh faktor lain seperti kualitas, layanan purna jual, dan preferensi merek terhadap keputusan pembelian laptop. Yang ketiga atau terakhir, bagi mahasiswa, lakukan penelitian lebih lanjut, bandingkan harga dan fitur, manfaatkan program promosi dan diskon khusus.